pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Banjir di Lampung Selatan kian meluas hingga ke 3 kecamatan. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Mantan Kasat Narkoba divonis hukuman mati dalam perkara jaringan narkoba internasional. Pasangan kekasih ditangkap karena membunuh dan membuang bayinya ke irigasi. Ledeng tempuran 12A. Banjir di Lampung Selatan pada Kamis pagi meluas. Setelah merendam 4 desa di Kecamatan Ketapang, banjir kini juga merendam 2 desa di Kecamatan Sragi dan 1 desa di Kecamatan Penengahan. Ketinggian air ada yang hingga 1 meter. Di Kecamatan Sragi, banjir tak hanya merendam permukiman saja, namun juga merendam kantor kecamatan dan puskesmas. Meski demikian, aktivitas pelayanan kesehatan dan di kantor kecamatan masih berjalan normal sebab air hanya menggenangi halaman dan tidak masuk ke ruangan. Hanya ini baru kali ini yang naik seperti ini, tapi memang kita tidak menyangka dari sebelumnya karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Pak, pelayanan untuk ke masyarakat bagaimana, Pak? Untuk pelayanan kita tetap berjalan sampai sekarang karena memang air tidak masuk ke dalam ruangan. Menurut warga, banjir disebabkan meluapnya air sungai di daerah ini yang tidak mampu menampung debit air hujan serta air yang mengalir dari gunung. Banyak warga yang rumahnya terendam kini mengungsi. Terutama yaitu kalau wilayah ini kan bagian sana kan persawahan, sana tambak. Ya itu aja tambak sama sawah. Tambak sekitar ada berapa tambak tuh, Pak? Ratusan hektar, Pak. Sementara itu, pantauan pada Kamis pagi ketinggian banjir di Kecamatan Ketapang pada hari kedua belum ada tanda-tanda akan surut. Ketinggian banjir masih hingga ada yang 1 meter. Banjir sulit surut karena debit air sungai di daerah ini masih tinggi. Kalau rumah, kalau kakak 104, kalau jiwanya 337 orang. Upaya dari desa sendiri untuk korban banjir? Kalau upaya yang pertama mendirikan posko, kemudian untuk masalah konsumsi sehari-hari dari korban terdampak banjir, itu dari swadaya dari Desa Pematang Pasir, ya, kita tanggung untuk makan mereka sampai dengan mereka sekiranya mereka sudah bisa beraktivitas kembali sampai dengan normal. Pamong Desa, Kecamatan, dan aparat keamanan di Lampung Selatan membantu memberikan makanan nasi bungkus bagi warga korban banjir di tempat pengungsian. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kalau air bukan di sana, udah usaha. Pak, ini Pak, nasinya. Belasan rumah yang berada di bantaran Sungai Desa Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang terendam banjir. Ketinggian air lebih dari 1 meter dan menghambat warga beraktivitas. Warga korban banjir tidak mengungsi. Sebagian besar lantai rumah di daerah ini sudah tinggi dan sebagian lagi rumah panggung sehingga saat banjir, air yang masuk rumah tidak terlalu tinggi. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi sehingga air sungai Wai Tulang Bawang meluap ke permukiman. Banjir sulit surut karena debit air sungai masih tinggi. Kurangnya seminggu lah. Sudah hampir seminggu. Ya, seminggu lebih lah. Kemudian penyebabnya sendiri apa sih?
penyebabnya luapan air sungai Tulang Bawang dan curah hujan yang begitu besar. Sementara ini kondisi ketinggian banjir kita mencapai berapa? Kalau ketinggian banjirnya mencapai setengah meter lebih. Saat ini ya, Ya. kondisinya. Tahunan ini adalah karena luapnya sungai Tulang Bawang, air jadi naik. Untuk masalah korban tidak ada, karena yang mengalami banjir ini memang sudah sering, setiap tahun sudah dihadapi. Jadi tidak ada masalah penanganannya, kita koordinasi terus dengan Pak Lurah, Pak Edi, selalu koordinasi. Kalau bila ada tenaga yang dibutuhkan, kami dari Polsek Gunung Haji siap kapan saja datang ke lokasi. Untuk meringankan beban warga, Pamong dan polisi setempat memberi makanan nasi bungkus dan paket sembako bagi warga korban banjir. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harganya serba naik. Keluh kesah inilah yang dikatakan oleh emak-emak dan para pengusaha warung makan saat belanja di pasar. Mulai dari harga beras, bumbu masak, dan yang terbaru harga telur juga naik. Pantauan di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Kamis pagi, harga telur terbaru tembus Rp30.000. Harga ini naik Rp2.000 dibanding pekan lalu. Kenaikan harga bahan pokok membuat emak-emak dan pedagang makanan pusing. Mereka tidak menaikkan harga makanan yang dijualnya karena khawatir pelanggan kabur. Supaya usahanya tetap jalan, mereka terpaksa mengurangi porsi nasi dan bumbu masak supaya tetap untung. Ngeluh lah Pak, semua bahan-bahan naik, beras naik, nggak ada yang nggak naik, semua penghasilannya berkurang gitu. Sehari-hari kita beli ini untuk apa Bu? Untuk telur itu Bu? Oh itu untuk nasi uduk Pak. Uduk Bu ya. Dengan kenaikannya harga ini kita ngurangin Saya porsi. nggak dinaikin, paling turunin porsi aja. Turunin porsi aja Bu ya. Tapi hasilnya menurun. 30 Om. Sebelumnya berapa sih Bu? Sebelumnya 28. Terakhir itu 29 Bu ya? 29. Sekarang udah 30, udah 3 hari ini. Apa penyebab kenaikannya apa Bu? Karena kali orang lagi bikin kue kering kali. Kan Jadi- sekarang lagi musim bikin kue kering. Jadi telur naiknya meloncat. Harga beras di pasar ini paling murah Rp15.000 dan untuk kualitas premium Rp17.000 per kilogram. Harga cabai merah Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih kompak Rp35.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kenaikan harga telur tidak membuat para pengusaha ayam petelur mendapat untung yang melimpah sebab kenaikan harga telur juga dibarengi dengan kenaikan harga pakan. Peternak ayam petelur yang mengeluhkan kenaikan harga pakan diantaranya Anita Supriyati, warga Sidorejo, Lampung Timur. Ia mengatakan harga telur di kandang saat ini Rp28.000 per kilogram atau naik Rp3.000 dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp25.000 per kilogram. Sedangkan pada pekan ini, harga pakan ayam naik Rp1.500 per kilogram. Pada pekan lalu, harga pakan per sak isi 50 kg Rp300.000 dan kini naik jadi Rp375.000 per sak. Sekarang harga telur per kilonya berapa sih? 28.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu harga 25.000 naik jadi 3.000 ya. Alasannya, penyebabnya itu apa sih Mbak? Faktornya karena pakan itu mahal Pak. Pakannya naik. Totalnya itu 1.500 per kilonya. Sementara itu, pantauan harga telur di Pasar Sidorejo, Lampung Timur pada Kamis pagi tembus Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini paling tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Sebab harga telur eceran biasanya paling tinggi Rp31.000 per kilogram. 32 sampai 32. Tinggal pengambilannya kalau 1 kilo itu 32, kalau 5 kilo ke atas 31. Dari kandang satu kotaknya 427.500. Kalau dari kandang sekilonya berapa ya? Apanya? Dari kandang? Nah itu jatuhnya 28,5. Kenaikan harga telur dikeluhkan warga.
Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga telur bisa segera turun. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kilo, ini Bu, biasa kilo, sekarang di apa?